Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz kita Bapak Haji Soekardi, yang saya hormati para pengurus, dan saya cintai para bapak, ibu, santriwan, para jamaah asyifa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selalu diberikan rezeki setiap kebutuhan-kebutuhan yang setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Selalu diberikan ampunan setiap kesalahan-kesalahan kita, dan pada akhirnya diberikan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini sampailah kita kepada Riyadhus Shalihin bab yang ke-53. Bab ke-53 ini hadisnya sedikit. Ya, ada 5 atau 4 gitu aja. Nah, bab ke-52 ini judulnya keutamaan berharap kepada Allah. Nah, yang kita harapkan kepada Allah itu adalah rahmatnya. Kita mengharap kepada Allah itu rahmatnya. Rahmat Allah itu ada 100. Satu dibagikan di dunia, 99 dibagikan di akhirat. Nah, kita berharap meskipun kita hidup di dunia, tapi kita berharap yang ke-99 juga kita harapkan. Jadi kita berharap untuk bisa masuk ke dalam surganya. Karena kita berharap, maka kita selalu berdoa. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita, maka kita selalu berdoa kepada Allah. Tidak hanya pada kondisi susah baru berdoa, tapi berharap itu pada kondisi apapun. Kondisi susah kita juga berharap. Kondisi senang kita juga berharap. Jadi kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah itu dalam kondisi apapun. Ya. Kalau kita selalu berharap dengan rahmat Allah, berharap kepada Allah, maka kita berarti selalu dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Allah. Kalau kita sudah selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Ya, meskipun kita jauh, Allah tetap dekat dengan kita karena Allah itu qarib, dekat, ya, qarib. Jadi fungsi dekatnya Allah kepada kita itu, bahkan kedekatan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, qaribun min hablil warid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Maka ada apapun langsung berharap pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Allah pasti memberikan apapun yang kita minta.
Ujibu da'watad da'. Apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, karena Allah mempunyai sifat Al-Wahhab. Tinggal kita idza ta'an, maukah kita itu minta? Maukah kita minta? Jadi Allah sudah menyediakan, Allah tempat berharap kita, dan Allah adalah Al-Wahhab. Allah adalah memberikan segala macam doa yang kita minta, maka Allah akan memberikan. Tinggal kita manusianya apabila mau berdoa apa tidak. Idza da'an. Jadi mau doa apa tidak. Kenapa kok ada mau doa apa tidak? Karena pada dasarnya kadang-kadang manusia lupa berdoa kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kalau susah, lah dia tidak kepada Allah, tapi berdoanya kepada yang lainnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari pembukaannya. Pembukaannya ada surat Al-Ghafir, ada dua pembukaannya itu ayat 44 sama 45. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Monggo Bu Wati diartikan. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka Allah melindunginya orang-orang yang beriman dari berbagai kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Baik. Fasatadkuruna, maka akan kamu sekalian ingat. Ma'akulu lakum, apa yang saya katakan kepadamu. Ini menunjukkan ada di antara manusia itu yang tidak percaya. Sehingga dikatakan fasatadkuruna. Betul-betul kamu akan mengingat apa yang saya katakan sekarang. Fa'ufawwidu amri ilallah. Dan saya serahkan seluruh urusan saya kepada Allah. Jadi segala macam urusan yang kita hadapi, segala macam urusan yang kita kerjakan, itu kita serahkan kepada Allah. Karena tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi semuanya serahkan kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita semuanya itu milik Allah. Wa inna ilaihi. Dan kita semuanya ilaihi, kembali kepada Allah. Roji'un, kembali. Jadi kita semuanya itu kembali kepada Allah. Sudah milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, maka kita tinggal ingat kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Sudah tidak berharap kepada yang lainnya. Karena yang mempunyai kita semua itu adalah Allah. Khalik dan makhluk. Kalau khalik itu penciptanya, pemiliknya, nah itu Allah. Makhluk adalah yang diciptakan. Jadi makhluk itu apa kata khaliknya? Kalau khaliknya mengatakan A, ya A. Kalau khaliknya berharap
B, ya B. Makhluk itu ikut aja mengikuti yang namanya aturan kholiknya. Makanya Allah itu disebut Rabbul Alamin, mengatur alam semesta. Jadi aturannya itu hanya ada pada kholik. Kalau makhluk mengikuti aturan selain aturannya kholik, selain aturan Allah, maka dia berarti menyimpang. Kalau menyimpang berarti dia akan tersesat. Nah, maka seluruh aturan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apapun yang dikerjakan oleh hambanya. Terhadap apapun yang terjadi kepada hambanya. Allah Maha mengetahui. Nah, fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Nah, ini diceritakan tentang berbagai macam kejahatan Fir'aun terhadap orang-orang yang beriman. Kejelekan-kejelekan yang dikatakan Fir'aun, yang dikerjakan Fir'aun terhadap orang-orang yang beriman. Nah, meskipun begitu, tetap orang yang beriman seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ujian itu macam-macam. Ya, ada ujian yang berat, ada ujian yang ringan. Ya, tapi semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Baik, kita lanjut pada hadis yang pertama. Monggo diartikan dulu. Monggo Bu Ati. Belum kelihatan di layarnya. Kok belum kelihatan? Ya sudah, sekarang sudah nampak Ustaz. Sekarang sudah. Loh, hilang lagi Ustaz. Oke. Hilang lagi, Ustaz. Tadi di stop share Bu itu Bu. Coba di share screen lagi Pak Ustaz. Ini jauh di negara sana masalahnya. Oh. Iya, sama-sama jauh. Ya, di Madinah itu. Iya, Oh. Ustaz di Madinah, saya di rumah sakit. Nah, sudah tampak Bu? Ini mulai proses. Nah, Halo? Halo, monggo buat sudah tampak? Sampun, Ya. sampun. Iya. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Masih, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku seperti prasangka hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, niscaya aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di suatu kelompok, maka aku akan mengingatnya dalam suatu kelompok yang lebih mulia dari mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika ia datang kepadaku sambil berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Terima kasih. Ya, Kita posisikan diri kita sebagai seorang yang beriman. Seorang yang yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Haddasana Muawiyah, Anil A'bas, An Abi Saleh, An Abi Hurairata, Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaqulullah, Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaqulullah, telah berfirman sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ana inda donni abdi bih.
saya sebagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau hamba saya berprasangka saya akan selalu mencukupi rezekinya, maka akan selalu saya cukupi rezekinya. Kalau hamba saya berprasangka saya medit, maka saya akan kurangi rezekinya. Kalau hambanya berprasangka segala urusan akan mudah, maka semua urusannya akan saya mudahkan. Nah, itu makanya hamba Allah sebagai orang mukmin jangan berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangkalah baik. Nah, oleh karena itu kata Allah, wa ana ma'ahu. Dan saya selalu bersamanya. Saya selalu bersamanya. Hina yadkuruni. Kapan Allah bersama kita? Kapan Allah bersama kita? Kapan Allah akan selalu menolong kita? Karena kita bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, kita tidak akan khawatir. Karena Allah yang maha segala-galanya bersama kita. Tinggal kita minta sebagaimana keinginan kita. Karena Allah selalu bersama. Karena Allah sesuai dengan keinginan kita. Hina yadkuruni. Tatkala mereka ingat kepadaku. Tatkala mereka ingat kepadaku. Nah, ingat kepada Allah itu amalan-amalan qauliyah. Amalan-amalan qauliyah. Amalan fi'liyahnya kita, amalan arkan kita, itu diserahkan kepada Allah. Yang penting qauliyahnya dulu. Yang penting qauliyah. Jadi ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Nah, dari ingat kepada Allah ini muncul perkataan-perkataan yang baik. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum, urusan perbuatan kalian itu urusan saya. Saya yang akan yuslih lakum a'malakum. Saya yang akan memperbaiki perbuatan kalian. Saya yang akan memperbaiki. Jika kamu ingin berbuat jelek, tapi lesanmu selalu perkataan baik, selalu dzikir kepada Allah, maka Allah lah yang akan memperbaiki. Ini yang aktif Allah kepada kita. Yang aktif Allah kepada kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu ingat dalam pikiran kita, dalam lesan kita, maka Allah yang akan aktif untuk menata kita. Ya. Jadi hina yadhkuruni. Kalau kita ingat, maka Allah Subhanahu wa taala aktif menata kita. Fa in dzakaroni fi nafsi, dan apabila ingat kepadaku di dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsi. Maka saya pun mengingat hamba saya di dalam dirinya, di dalam diriku. Jadi kita selalu ingat kepada Allah, Allah juga akan selalu mengingat kita. Tapi dan Allah kalau sudah selalu mengingat kita, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan aktif kepada kita. Maka intinya adalah inda dhanni abdi. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Wa inda karoni fi malain, dan apabila hambaku itu mengingatku di dalam satu kelompok, di dalam satu perkumpulan, di dalam satu organisasi, dia mengingat Allah, menegakkan Allah, maka kata Allah, dzakartuhu fi malain khairim minhum. Saya akan mengingat kepada mereka di dalam kelompok yang lebih baik.
Kelompok yang lebih baik itu siapa? Ya kelompoknya para malaikat. Maka kita akan diumumkan di kelompok-kelompok malaikat bahwa si A ini adalah orang yang selalu mengingat saya. Bahwa si B ini selalu orang yang mengingat saya. Maka jaga dia. Apapun kebutuhan dia, penuhi. Apapun prasangka baik kepada Allah, penuhi. Itu tidak hanya diingat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih baik. Wa ini iqtaraba ilayya sibron, iqtaraba ilayya dira'an. Dan apabila ya mereka mendekat kepadaku, kata Allah, mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi sejengkal kita mendekat kepada Allah, maka Allah lebih cepat. Allah lebih cepat merangkul kita. Kita mau ingat kepada Allah 1 meter, maka Allah sudah 2 meter merangkul kita. Itu Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Idza ta'an wa in anabi yamsi atainau harwalan. Wa in atani yamsi, dan jikalau datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka saya datang kepadanya dalam keadaan berlari. Ini menunjukkan bahwa hamba Allah itu yang selalu ingat kepada Allah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengingat kepada dia. Kalau dia ada masalah, maka Allah lebih cepat menjaganya. Apapun yang terjadi, Allah sudah mengantisipasinya. Maka sebagai hamba, tinggal kita ingat kepada Allah. Dzikir kepada Allah. Berjalan, ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah itu hanya amalan lesan. Ya, kita tinggal lesan kita mengucapkan Allah, Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Kita selalu ingat kepada Allah. Nah, untuk aktifnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kepada diri kita. Karena Allah lah yang aktif menjaga diri kita. Kita tinggal ingat kepada Allah saja. Baik, hadis yang pertama masih hadis pendukung. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yaqulu ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza ta'an. Monggo diartikan. Ya Ustadz, telah menceritakan kepada kami Waki dari Ja'far bin Burkan, dari Yazid bin Al-Asham, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah, Innallaha sesungguhnya Allah yaqul bersabda, Ana inda dhanni 'abdi. Saya apa kata hambaku, apa kata hamba saya. Wa ana ma'ahu, dan saya selalu bersamanya. Saya selalu bersamanya. Kapan? Ya, kapan? Idza ta'an. Ya. Idza ta'an, apabila mereka berdoa. Ini hadis yang lain ada kejelasannya apabila kita berdoa. Nah, dekat dengan Allah berarti kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan-permasalahan apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap itu berarti berdoa. Mengharapkan Allah berarti kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu mengingat kepada Allah.
Apapun permasalahannya kita sampaikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Kalau selalu bersama kita, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah yang Maha menjaga kita, maka Allah akan selalu menjaga kita. Kita sebagai hambanya jangan sampai terkena hal-hal yang tidak baik. Maka idza ta'an, lesan kita harus selalu mohon kepada Allah. Yang sakit harus selalu mohon kepada Allah. Bahkan tidak hanya sakit saja, yang sehat pun harus selalu mohon kepada Allah. Kalau selalu ingat kepada Allah, Allah akan bersamanya. Kalau Allah sudah bersamanya, Allah akan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahannya. Karena kita tidak mungkin mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri. Hanya Allah sajalah yang menyelesaikannya. Maka berdoa, supaya berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini selalu berdoa kepada Allah, selalu mohon kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian-ujian kepada kita. Jangan sampai kita ini lupa. Kalau tidak ada ujian sama sekali, kita lupa kepada Allah. Maka diberikanlah ujian. Kalau dalam satu keluarga itu lupa kepada Allah, Allah memberikan ujian di salah satunya. Ada yang keluarga itu yang sakit. Dengan keluarganya sakit, maka semuanya ingat kepada Allah. Suaminya sakit, istrinya ingat kepada Allah. Bapaknya sakit, anaknya ingat kepada Allah. Istrinya sakit, suaminya ingat kepada Allah. Itu memang tujuan Allah. Diberikan ujian itu agar ingat kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah. Maka bersyukurlah bahwa Allah masih menginginkan kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang mendapati ujian adalah orang yang diharapkan oleh Allah kedekatannya. Jadi itu yang harus kita pegang. Oh, saya mendapatkan ujian. Berarti Allah mengharapkan saya dekat dengan Dia. Maka sebutlah nama Allah. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita mendapatkan ujian itu, kemudian putus asa, kemudian ada banyak masalah. Tidak. Ya. Orang yang mendapatkan ujian itu adalah orang yang derajatnya tinggi. Karena dia itu baik, Allah akan mendapati derajatnya ingin derajatnya lebih tinggi lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepadanya. Hadis yang kedua. An Abi Zubair an Jabir ibnu Abdullah al-Ansar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bisalasata ayyamin yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi azza wa jalla. Monggo diartikan. Dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qabla mautihi bisalasati ayyamin. Sebelum meninggal dunia, 3 hari sebelum meninggal dunia. 3 hari sebelum meninggal dunia ini,
Rasulullah bersabda dan Al-Ansari mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. La yamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. La yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali mati ahadukum di antara kalian semua. Ini betapa pentingnya saat kita akan mati. Karena apapun yang terjadi, yang penting matinya husnul khotimah. Jadi mungkin dalam kehidupan kita ini ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tapi pesan Rasulullah, jangan sekali-kali kalian mati. Ini menunjukkan mati kita harus kita perhatikan. Harus kita siapkan. Jangan sampai mati kita illa wa huwa yuhsinudzon. Kecuali dalam keadaan berhusnudzon billah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mati itu su'ul khotimah. Tapi matilah husnul khotimah. Bagaimana mati husnul khotimah itu? Berprasangka baik kepada Allah. Minimal berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita mati berhusnudzon kepada Allah. Maka hati-hati. Ya, dalam akan mati itu antara setan dan kita sama-sama berjuang. Kalau toh sakit sama mama, sakit. Matinya harus ditata sama mama sakit. Nah, apakah kita sakit ini kemudian berobat kepada yang istilahnya paranormal atau tidak, berprasangka pada Allah atau tidak, itu maka Rasulullah betul-betul jangan sekali-kali kalian mati kecuali berprasangka buruk, kecuali berprasangka baik kepada Allah. Jadi hati-hati betul. Maka pesan Rasulullah, meskipun kalian semuanya seakan-akan dalam kehidupan ini pernah berbuat jelek, maka ujungnya jangan sampai matinya mati su'ul khotimah. Nah, karena matinya itu su'ul khotimah, maka kita akan selalu menata. Karena mati kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu. Kalau toh kita tahu mati kita, maka kita akan siapkan betul. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita su'udon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita husnudzon kepada Allah, berarti kita sudah menjaga terus. Nah, dengan apa? Dengan berzikir, dengan berdoa. Berdoa yang paling baik apa? Minta kepada Allah dengan Asmaul Husna. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha Al-Wahhab, Allah Maha... Nah, begitu. Pokoknya diingat semua nama-nama Allah itu. Ya, semua nama-nama Allah, Asmaul Husna. Insya Allah, kapanpun kita ingat kepada Allah, ingat Asmaul Husnanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kapanpun Allah akan bersama kita. Sebagaimana hadis yang pertama, Allah akan bersama kita. Kalau sudah Allah bersama kita, Allah akan mengeluarkan kita dari hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Allah akan mempermudah kita dari urusan-urusan yang menghadapi kita. Dan Allah akan mengeluarkan kita dari kebutuhan-kebutuhan, akan memberikan kepada kita dari kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, jadi Allah Maha Baik dan kebaikannya terangkum dalam Asmaul Husna. Jadi Rasulullah mengingatkan, jangan sekali-kali kalian mati kecuali yuksin, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis selanjutnya. Hadis ketiga. Monggo diartikan dulu. Siap. Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah mengabarkan kepadaku Al-A'la dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui siksa Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya tidak ada seorang mukmin pun yang menginginkan surganya. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, maka niscaya tidak ada seorang kafir pun yang berputus asa untuk mengharapkan surganya. Haddatsana Ismail akhbarani al-Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamu, seandainya tahu. Siapa? Al-mu'min, orang-orang yang mukmin. Tahu apa? Ma indallahi, apa saja yang di sisi Allah, minal uqubati, dari akibat-akibat yang kita perbuat, dari akibat-akibat yang kita perbuat, ma tami'a bijannati, maka tidak akan berharap dengan surganya ahadun, ya, siapapun. Jadi kalau orang mukmin itu tahu akibat-akibat perbuatannya, maka dia tidak akan berharap dengan surga. Saya ulang, orang mukmin kalau tahu akibat-akibat dari perbuatannya, ya, nanti di akhirat, maka dia tidak berharap dengan surga. Kenapa? Karena dia sudah mukmin, dia yakin kepada Allah, dia betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Tapi kenapa dia perbuatannya hanya setitik? Kenapa saya tidak berbuat banyak? Sehingga merasa nggak pantas orang mukmin itu dia masuk surga itu nggak pantas. Karena begitu luar biasanya nikmat surga, begitu luar biasanya rahmat Allah, maka dia merasa nggak pantas. Saya ini orang mukmin, saya ini percaya kepada Allah, tapi kenapa saya di dunia hanya melaksanakan setitik kebaikan saja, hanya melaksanakan sedikit kebaikan saja. Nah, itu orang mukmin. Beda dengan orang kafir. Walau ya'lamul kafir, dan seandainya tahu siapa al-kafiru, orang kafir, ma indallah, apa yang di sisi Allah, mina rahmat, dari rahmat Allah. Seandainya orang kafir itu tahu betapa nikmatnya rahmat Allah, betapa nikmatnya surga, maka ma qanatallahu min jannatihi ahadun, maka tidak akan ada putus-putusnya, ya, untuk minta kepada Allah supaya diberikan surga. Kenapa? Karena dia orang kafir, dan orang kafir itu pasti masuk neraka. Kalau sudah pasti masuk neraka, nah kemudian ditampakkan surga. Maka karena getunnya itu, dia selalu, ya Allah, seandainya saya selalu, maka dia tidak akan ada putus-putusnya untuk minta surga. Selalu minta surga, selalu minta surga. Beda dengan orang mukmin, karena kemukminannya, karena keimanannya, maka ya Allah, saya tidak pantas untuk masuk surga. Saya mengaku seorang mukmin, tapi saya perbuatan saya hanya setitik kebaikan dibandingkan dengan rahmat yang Engkau berikan. Maka seakan-akan itu sebagai seorang mukmin tidak pantas. Nah, kalau orang kafir, nah, berharap betul untuk diselamatkan dari neraka, maka dia tidak ada putus-putusnya untuk minta masuk surga. Tapi bagaimanapun juga
namanya orang kafir, tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan surga. Maka kesimpulannya orang mukmin karena keimanannya tidak berharap masuk surga karena sedikitnya amal, ya, sedikitnya amal yang diperbuat tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Sedangkan orang kafir sangat berharap surga, sangat berharap masuk surga, karena pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata surga itu benar dan nikmatnya luar biasa. Maka kita sebagai orang mukmin saat di dunia ini, maka kita perbanyak untuk berbuat baik, perbanyak kebaikan-kebaikan, supaya nantinya tidak menjadi setitik saja. Meskipun begitu, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang rahmatnya tidak bisa dibandingkan. Rahmatnya 1 diletakkan di dunia, 99 diletakkan di akhirat. Itulah yang kita harapkan. Selanjutnya, coba diartikan dulu. Ya, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Al-A'la, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seandainya orang mukmin tahu siksa yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang tamak berkeinginan keras terhadap surga. Dan seandainya orang kafir itu tahu rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada yang berputus asa dengan surga. Allah menciptakan 100 rahmat, lalu Dia meletakkan 1 rahmatnya di antara makhluknya. Dengan rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang, sedangkan di sisi Allah masih ada 99 rahmat. An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau ya'lamu, seandainya tahu siapa al-mu'min, orang mukmin, ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi al-uqubah, kalau sekarang hadisnya ma indallahi, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang tahu, orang mukmin, minal uqubati, dari akibat perbuatan manusia, ma tama Allah, ma tama'a bil jannah, maka orang mukmin itu tidak akan tamak, tidak akan rakus dengan surga. Kenapa tidak rakus? Ya karena amalannya sedikit saja, malu untuk minta banyak-banyak. Malu sebenarnya kalau memang seakan-akan di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengajarkan untuk memasukkan ke dalam surga, untuk memberikan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di surga. Tapi kalau tahu kenyataannya, oh dia tidak akan tamak, tidak akan rakus, karena tidak sebanding dengan yang diperbuat. Bil jannati, terhadap surga. Ahadun, jadi seorang pun, tidak akan ada seorang pun dari orang mukmin yang tamak terhadap surga. Walau ya'lamul kafir, dan seandainya orang kafir itu tahu ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, mina rahmah, daripada rahmat Allah, banyaknya rahmat Allah, ma qanata minal jannah, maka tidak akan ada henti-hentinya, tidak akan ada putus-putus asanya untuk minta rahmat, untuk minta surga. Khalaqallah, telah menciptakan Allahu Allah,
mi'ata rahmatin 100 rahmat. Fawadha'a wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu baina khalqihi, di antara semua makhluknya. Allah menciptakan rahmatnya itu 100 dan satu saja diberikan kepada seluruh makhluknya. Dan satu ini yatarohamu nabiya, telah berkasih sayang biha dengan yang satu. Karena satu ini semua berkasih sayang. Sedangkan wa indallahi, dan di sisi Allah masih ada yas'atun tis'atun wa tis'un. Di sisi Allah masih ada 9 dan 90 rahmat. Masih ada 99 rahmat. Jadi begitu luar biasanya. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka kita di dunia ini supaya nanti di akhirat tidak getun, maka perbanyaklah kita berbuat baik. Perbanyaklah untuk mendapatkan rahmat Allah. Perbanyaklah untuk minta rahmat Allah. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kita untuk mendapatkan rahmatnya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyerahkan kepada kita anak inda dhonni abdi. Ya, terserah kepada kita saja, hambanya. Kalau kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan memberikannya. Tapi kalau kita beranggapan Allah tidak memberikannya atau bersuudzon kita kepada Allah, maka Allah juga tidak akan memberikannya kepada kita. Baik, kita lanjutkan hadis keempat. Hadis keempat. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id, dari bapaknya, bahwa dia mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut termasuk orang solih semasa hidupnya, maka jenazah tersebut berkata, bersegeralah kalian membawa aku, dan jika ia bukan dari orang solih, maka dia akan berkata kepada keluarganya, celaka, kemana mereka akan membawanya? Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia. Dan seandainya ada manusia yang mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Al-Laits, haddatsana Sa'id an Abi annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza wudi'at, apabila diletakkan al janazatu jenazah, fahtamalaha, maka membawa jenazah itu arijalu, para manusia laki-laki, ala a'naqihim, diletakkan di mana? Ala a'naqihim, diletakkan di pundaknya. Apabila jenazah itu sudah diletakkan di pundak seorang laki-laki, di pundaknya laki-laki itu para rijal, maka kemudian
fahtamala membawanya. Maka jenazah itu berkata, kata Rasulullah, fa'in kanat sholihatun, apabila jenazah itu soleh, ya, orang baik, maka qalat, jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakanlah saya. Segerakan. Kenapa? Karena mereka bersegera untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka akan cepat-cepat mendapatkan rahmat Allah yang ditunggu-tunggu. Karena di dunia hanya satu, kita menunggu yang 99 itu. Maka segerakan saya. Maka kalau ada jenazah itu ya jangan kemudian ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Langsung saja dirawat dan dimakamkan. Kalau dia itu jenazah yang baik, maka dia akan cepat-cepat mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau dia itu jenazahnya yang tidak baik, maka tidak baiknya itu jangan sampai mengendap tertinggal di situ. Maka cepat-cepat tidak baik itu juga dikuburkan bagi yang hidup. Fa'inkanat, dan apabila jenazah itu ghairu soleh, tidak baik, maka qolat, jenazah itu berkata, li ahliya, kepada ahlinya. Jenazah itu berkata kepada ahlinya, sayangnya para ahlinya tidak mendengar apa yang dikatakan jenazah. Ya. Jadi ahlinya tidak mendengar apa yang dikatakan jenazah. Dan semuanya tidak mendengarnya. Apa perkataan jenazah? Ya wailaha aina tadhabun. Ya wailaha aina tadhabun. Ya, celakalah. Kemana saya engkau bawa? Kemana engkau akan membawa? Ya wailaha tadhabuni. Celakalah, kemana engkau akan membawa saya? Itu kata jenazah itu. Yasma'u sautaha kulla syai'in. Yasma'u, mendengar. Sautaha, suaranya jenazah itu. Kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di sekitar itu, semua mendengar apa yang dikatakan oleh jenazah itu. Illal insan, kecuali manusia. Kecuali manusia yang tidak bisa mendengar. Ayam bisa mendengar. Pohon bisa mendengar. Semua benda-benda yang ada bisa mendengar apa yang dikatakan jenazah itu. Kata Rasulullah, walau sami'a, seandainya mendengar al-insan, para manusia, ya, maka lasoiko, pasti dia akan pingsan. Ya, dia akan pingsan. Jadi kalau kita mendengar suaranya mayit yang akan dibawa itu, ternyata dia mayitnya itu mayit yang tidak baik, maka betapa sedihnya, betapa luar biasanya, sampai manusia bisa pingsan saat mendengar apa yang dikatakannya. Itu pada hadis yang keempat, sehingga kita harus berusaha untuk selalu baik. Sehingga di akhir kehidupan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat mati kita bisa minta supaya disegerakan untuk dimakamkan. Hadis yang terakhir, hadis yang kelima dari bab 52. Monggo diartikan dulu. Monggo Bu Ati. Masih di mute Bu Ati. Halo? Ya, Bu Ati. Oh, enggak nyaut itu. Sudah dinyalakan itu. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur al-Amas. Enggak bisa
Nah, suaranya putus-putus Bu Ati. Nyala kok Bu Baik, Dwi. Ya. Saya bantu ya Ustaz. diganti Bu Dwi. Nggih. Yes. Telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Mansur dan Al-Masdi dari Abu Walil dari Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Neraka juga seperti itu. Langkah kaki kita Baik. menuju surga. Oh, enggak sampai situ, Nggih. Nggih, Ustaz. Ampun, Ustaz. Haddatsana Sofyan telah menceritakan Sofyan an Mansur dari Mansur wal A'mas dan A'mas an Abi Wa'il dari Abi Wa'il an Abdullah dari Abdullah radhiyallahu an qala Nabiyyu telah bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu yang namanya surga, al jannatu utawi swarga itu aqrabu, lebih dekat. Jadi surga itu lebih dekat ila ahadikum, kepada salah satu di antara kalian. Surga itu lebih dekat min sirakin na'lihi, daripada tali sandal. Ya. Jadi tali sandal. Kenapa ini ditafsirkan, kenapa menggunakan min sirakin na'lihi? Karena di situ langkah kaki. Jadi ternyata surga itu sangat amat dekat. Tinggal kita melangkah, maka sama dengan langkah kita. Kalau langkah kita baik, juga kita akan melangkah ke surga. Jadi kehidupan kita ini ada dua tujuannya. Ada langkah kita menuju surga, wan naru mislu dzalik, dan neraka begitu juga. Ya, neraka begitu juga. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kaki kita melangkah kemana? Ya, apabila baik, ya melangkah ke surga. Apabila jelek, ya melangkah ke neraka. Jadi, setiap perbuatan kita menuju dua tujuan itu. Dua-duanya lebih dekat dengan kita. Ya, kalau kita baik, maka kita menuju ke surga. Kalau kita jelek, maka kita menuju ke neraka. Jadi tinggal kita menentukan apakah kita baik ataukah tidak, itu terserah kita sendiri. Jadi kita bisa masuk surga dan tidak, di dunia ini sudah langkah kita menuju surga atau menuju neraka. Kita sendiri yang menentukan menuju kemana langkah kita. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kita semua, khususnya pada saya pribadi.